Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, welcome back to ngobrol-ngobrol berfaedah bersama DPA Audit Serving. Oke, guys, pada hari ini, di momen yang saat ini, kita akan lanjutkan pembahasannya kita. Tapi sebelum itu, kita ucapkan dulu basmalah ya, supaya berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di podcast sebelumnya kita kan udah ngebahas makhorijal huruf al-halak ya kan. Tapi kemarin itu kan cuma ada uhyani dan uhfira. Nah, hari ini sebelum kita lanjutkan ke pembahasan makhorijal huruf berikutnya, kita coba review dulu biar semakin ingat ya kan. Nah, ini di kesempatan kali ini alhamdulillah Kak Hil bisa membersamai kita. Jadi, persilahkan nih untuk Kak Hilda review dulu dong Kak Hil podcast yang sebelumnya. Pastinya kakak udah dengerin kan? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau ditambahkan kak? Atau ada yang ingin diluruskan? Tapi suaranya agak putus-putus. Suara kakak putus-putus nggak? Lancar, Kak? Sama Vira lancar? Iya nih enggak sih kak. Lancar. Udah, kita mulai. Boleh kak. Tafadholi kak. Pembahasan pertama lu tentang apa ya? Makhorijal huruf al-halak. Iya kak. Iya, Kak. Review aja. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran? Kedengeran, Kak? Jelas kak. Nah, jadi pekan lalu itu udah dibahas sama Dek Yani dan Dek Vira tentang makhorijal huruf yang al-halak. Al-halak itu tenggorokan ya. Nah, di tenggorokan itu ada 3 pembagian ya. Ada aqsal al-halq, lalu wastul halq, dan adnal al-halq. Nah, jadi kemarin udah dijelasin, Masya Allah juga sekalian sama contohnya. Paling yang jadi catatan Kak Hil, bukan dikoreksi sih, cuman Kak Hil nambahin dikit gitu. Di huruf H besar ya. Jadi di huruf H besar itu kan tempat keluarnya di pangkal tenggorokan. Di pangkal tenggorokan, karena namanya di pangkal tenggorokan, jadi jangan sampai lewat dari pangkal tenggorokan gitu. Nah, di pangkal tenggorokan kita ada pita suara. Jadi jangan sampai lewat dari situ, jangan sampai kalau kemarin yang kakak dengar hampir agak kayak gitu gitu. Jadi dari rongga dada keluarnya. Nah, jadi jangan sampai terlalu lega gitu, terlalu gitu. Makanya kalau memang kayak gitu ya memang habis nafas gitu ya, karena ucapinnya dari rongga dada. Untuk huruf-huruf yang lain, Masya Allah udah dijelasin, udah dicontohin juga. Paling itu aja sih tambahannya untuk yang al-halaq. Oke kak. Nah itu ya teman-teman. Kalau misalnya belum dengerin podcast sebelumnya, dengerin dulu lagi ya. Jadi tadi itu ya catatannya di ujung di pangkal ya kan kak. Jangan sampai di pangkal tenggorokan ya kak. Habis sampai ke rongga dada. Nanti habis nafasnya, nggak sampai habis sih, cengap-cengap mungkin. Nah oke. Kalau gitu kita langsung aja ke pembahasan makhorijal huruf berikutnya. Jadi kita udah waktu itu udah bahas apa aja ya? Udah asyafatain ya kan, kemudian juga udah al-jawuf, dan yang terakhir kemarin al-halq ya. Nah, berarti tersisa 2 lagi ya kan teman-teman. Tersisa ada al-lisan dan al-khayshum. Nah, hari ini kita bakalan membahas makhorijal huruf al-khayshum. Nah, sekarang silakan nih giliran Vira nih. Ayo Vir, ngomong Vir.
Apa aja deh, Pir. Ngobrol lah pokoknya, Pir. Ngobrol terserah. Jangan Ngobrol terserah. biar ngobrol. Ngobrol berfaedah, Pir. Ngober lah, ngober. Oke, tentang al-khaisum ya. Jadi al-khaisum ini adalah salah satu makharijul huruf di mana artinya itu adalah rongga hidung ataupun pangkal hidung. Atau ada juga yang mengartikan jalur hidung. Kalau misalnya dari kamus itu diartikan dengan batang hidung. Banyak. Nah, jadi pengertian al-khaisum ini mungkin berbeda-beda, tapi pada intinya adalah hidung itu sendiri. Hidung itu bagian dari makharijul huruf karena dari sana ada keluar salah satu huruf hijaiyah. Ciri-cirinya itu jika kita tuh menutup hidung saat membunyikan huruf tertentu, nah bunyi huruf itu akan terdengar aneh kalau misalnya kita tutup hidung. Atau suaranya itu kurang sempurna gitu. Sebab memang huruf itu tuh keluarnya dari rongga hidung. Nah, kalau misalnya kalau ditanya hurufnya, huruf-huruf yang keluar dari jalur hidung, dari al-khaisum ini adalah huruf-huruf gunnah ya, atau dengung. Nah, jadi kalau misalnya, jadi ini patokan gitu, gunnah. Nah, ini untuk menentukan apakah huruf itu tergolong al-khaisum atau bukan. Lalu apa aja nih huruf-hurufnya? Gitu, huruf-hurufnya itu ada nun mati ketika ikhfa ataupun idgham bi gunnah atau iklab. Jadi memang kalau bahas al-khaisum ini harus tahu hukum-hukum tajwid gitu. Terus yang kedua adalah mim mati ketika ikhfa ataupun idgham, nun tasydid sama mim tasydid. Jadi segala yang berdengung-dengung lah keluarnya itu dari rongga hidung seperti itu. Ya, dengung hidung ya. Oke. Iya, ingat aja hidung dengung. Oke, jadi gitu ya. Nah, berarti ini kita kalau sebelum-sebelumnya kan kita fokus ke pengucapan hurufnya ya kan, Kak dan Vira. Tapi kali ini karena al-khaisum ini lebih banyak ke tajwid ya. Jadi kayaknya kita boleh lah ngebahas singkat tajwid-tajwid yang huruf-hurufnya itu keluar dari rongga hidung. Ada apa aja tajwid-tajwid tadi udah dikasih tahu sama Vira. Sekarang kita akan coba bedah mulai dari hukum nun mati ya. Nah, boleh nih Kak Hil dari apa tadi ada ikhfa hakiki, coba Kak Hilda. Silahkan ngobrol. Nah, jadi pengantarnya tadi udah dijelasin sama Dek Vira ya. Jadi al-khaisum tadi huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung. Rongga hidung, batang hidung itu tadi lah ya. Nah, jadi salah satunya itu ada ikhfa hakiki. Nah, jadi ikhfa hakiki itu cara membaca nun sukun atau tanwin dengan samar. Nah, jadi ikhfa itu sendiri artinya samar ya. Yang ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa ini, maka dibacanya samar gitu. Nah, maksudnya samar di sini tuh ya, pertengahan antara izhar dengan idgham. Mungkin memang sebelumnya kita belum masuk ya hukum izhar dan idgham ini. Memang harusnya urutannya ikhfa hakiki itu agak bawah tuh, cuman nggak apa-apa gitu. Karena hurufnya ini yang paling banyak, nggak apa-apa lah ya kita awalkan. Nah, jadi itu tadi pertengahan antara izhar dan idgham. Nah, izhar sendiri itu kan artinya jelas ya, jadi dibacanya jelas. Kemudian kalau idgham itu tadi ada gunnah, ada idgham itu artinya dengung kan. Jadi ikhfa ini tadi pertengahan antara izhar dan idgham gitu. Tidak dibaca sejelas izhar, tapi tidak segunnah atau tidak sedengung idgham. Dan disertai dengan gunnahnya sebanyak 2 harokat. Itu pengertian ikhfa hakiki menurut matan Tuhfatul Atfal. Kenapa diberi nama ikhfa hakiki? Karena itu tadi untuk membedakannya dengan hukum ikhfa yang satu lagi. Jadi ikhfa itu ada 2 ya, ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi.
Berarti ikhfa syafawi itu bagian Dek Vira ya? Atau Dek Yani? Vira, Kak. Oke. Dek Vira, oke. Rusuh aku lapir. Ya udah, silahkan. Oh, Masya Allah, pastabiqul khairat. Oke, ada contohnya nggak Kak Hil? Nah, Udah kita akan udah sampai pengertian tadi ya. Nah, kemudian kan sebenarnya karena huruf ikhfa ini banyak gitu, 15. Jadi sebetulnya nggak usah dihafal, yang perlu dihafal yang izhar, idgham, sama sama satu lagi hukum iqlab namanya. Nah, jadi kalau udah hafal yang 3 itu tadi, izhar halqi, kemudian idgham, lalu iqlab, nah dengan sendirinya huruf sisanya itulah huruf ikhfa syafawi gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau di matan Tuhfatul Atfal itu dia ada cara singkat menghafal hurufnya, tapi dia huruf depan dibuat jadi satu kalimat gitu. Tapi yang diambil hanya huruf-huruf depannya aja, karena Kak Hil tuh nggak hafal formulanya, rumusnya, jadi kita langsung ke hurufnya aja ya, yang 15 itu tadi. Jadi hurufnya itu ada 15, ada huruf dal, lalu sin, qaf, shin. Ini mau ditulis Dek Fir atau nanti aja? Sepertinya nggak usah sih, Kak. Nggak usah, oke. Jadi ada huruf dal, sin, qaf, shin, jim, kaf, sa, za, zal ya, zal, so, zo, lalu bo, ta, fa, za, dan po. To tadi udah ya, tozo itulah pokoknya. Tozo sama yang tadi. Nah, jadi ada 15 huruf. Jadi menurut kakak emang ini nggak perlu dihafal karena terlalu banyak ya. Jadi ingat aja huruf sisanya. Jadi huruf hijaiyah itu kan ada 28. Nah, 6-nya itu merupakan huruf izhar halqi, 6-nya lagi huruf idgham. Idgham sendiri bagi 2 kan, bihunna sama bilawunna. Lalu 1 huruf iqlab. Kemudian sisanya itu yang 15 adalah huruf ikhfa gitu. Nah, huruf-hurufnya udah. Lalu sekarang cara membacanya. Nah, cara membaca hukum ikhfa hakiki ini dengan menyamarkan nun sukun atau tanwinnya, dan lidah kita bersiap-siap mengucapkan huruf setelah nun sukun atau tanwin gitu. Jadi kalau misalnya huruf nun sukun nun itu kan makrojnya antara ujung lidah ketemu ke langit-langit bagian atas kan. Nah, ya kan. Nah, jadi huruf lagi lidah kita tuh bersiap bukan di makroj nun sukun tadi gitu, tapi bersiap ke huruf selanjutnya. Nah, huruf selanjutnya yang mana? Yang 15 tadi gitu. Jadi posisi ujung lidah kita tidak berada di makrojnya nun, yaitu di lidah, ujung lidah dan langit-langit atas bagian depan. Karena kalau itu terjadi, makroj nun sukun dan tanwin tadi dia jadi jelas jadinya. Coba kalau kita baca misalnya an'am. Nah, itu kan jelas ya makroj huruf nunnya. Memang di ujung lidah ketemu langit-langit atas bagian depan gitu. Nah, itu kalau huruf ikhfa bukan seperti itu, karena tadi memang yang Kak Hil contohkan itu bukan huruf ikhfa ya. Ain bukan huruf ikhfa ya kan adik-adik? Ya, Kak. Bukan, Kak. Ayo, itu ain huruf apa? Izhar. Makanya di situ jelas ya pengucapan makhraj nun sukunnya, karena itu tadi itu dia bukan huruf ikhfa. Jadi kita jangan sampai mengucapkannya itu di makhraj nun sukun tadi gitu, tapi kita bersiap-siap ke huruf selanjutnya, ke huruf ikhfa yang selanjutnya gitu. Bisa diterima ya penjelasannya kira-kira? Bisa terbayang? Diterima, Kak. Okay. Terbayang, Kak. Nah, berarti Kak, gini kan Kak, kalau misalnya nih kita kan contohnya kayak mingkum gitu kan, berarti kan itu kan nun setelah itu kan, misalnya contohnya nih mingkum, ya kan, setelah nun kan huruf kaf itu, berarti kita tuh udah siap-siap untuk mengucapkan huruf kafnya gitu ya. Mingkum gitu ya. Oke. Ya, ini ngomong agak putus-putus, suaranya kakak ngomong putus enggak? Enggak, Kak. Aduh, ada apa dengan dirimu ya nih?
Nah, gitu. Ada lagi Kak Hil? Nah, ada, masih ada. Oke, nanti cerita Karena lanjut. itu tadi kan hurufnya yang banyak kan, jadi memang penjelasannya agak Iya, banyak. Nah, betul. kemudian suara dengungnya atau gunahnya ikhfa ini itu terbagi dua. Ada yang gunahnya tebal, yaitu tafkhimul gunnah, dan ada yang tipis, tartikul gunnah. Nah, jadi kapan dia tebal, kapan dia tipis? Tebal itu ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf isti'la. Nah, ini ada istilah baru lagi ya, huruf isti'la. Nah, apa itu huruf isti'la? Nanti mungkin ke sifatul huruf ini dibahas juga. Jadi, huruf isti'la itu huruf yang mengakibatkan rongga mulut kita itu terangkat gitu. Jadi, ketika kita melafalkan huruf isti'la ini, rongga mulut kita itu mau nggak mau memang terangkat gitu. Salah satu contoh hurufnya itu ada ko, po, wo, bo, so. Nah, kalau diperhatikan nggak ada yang tipis-tipis gitu ya, memang kedengarannya juga tebal kan. Oh iya benar. Iya betul. Ko, kof, po, wo, bo, sama so. Huruf-huruf isti'la. Nah, kemudian satu lagi tadi kan udah tebal, tafkhimul gunnah, satu lagi itu tartikul gunnah. Nah, itu huruf yang tipis. Kapan tipisnya? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf sisanya, yaitu huruf istifal. Nah, huruf istifal berarti kalau tadi isti'lanya ada 5, berarti sisanya 10 ya. 10 ya kan. Gitu. Ini berlaku untuk satu kata ataupun dua kata. Jadi misalnya dalam satu kata, misalnya anta, nah itu kan satu kata ya, satu kata. Bisa juga antara dua kata, misalnya mil diarihim itu kan dua kata gitu. Jadi ini berlaku untuk satu kata atau dua kata gitu. Oke. Paling mau kalau dicontohin satu-satu ya, satu banyak juga ya. 5 aja ya. Iya, boleh Kak. Ya. Sampel aja jadi, lah Kak. Misalnya untuk huruf yang istilahnya ya, huruf istilah. Misalnya angqadha dhahrok, di nun mati ketemu huruf qa. Angqa. Nah, kemudian lalu huruf ta. Fa'amma man tagha, nun mati ketemu huruf ta. Yang itu kedengeran tebal ya. Iya. Tadi lidah kita bersiap-siap mengucapkan huruf ta. Lidah kita bersiap-siap mengucapkan huruf o gitu. Jadi jangan di makhraj nun gitu. Nah, lalu untuk huruf yang istifal misalnya huruf inna anzalna, rongga mulut kita nggak terangkat ya kayak huruf isti'la tadi. Anzalna tipis kan? Iya benar. Nah, lalu apa lagi yang tipis ya? Huruf kaf juga tipis tuh. Huruf kaf misalnya mingka, nah, tipis kan? Iya Kak. Gunahnya nggak setebal huruf isti'la tadi. Nah, mungkin itu penjelasan tentang ikhfa hakiki. Oke, nah itu dia ya teman-teman. Jadi emang cukup agak banyak karena huruf-hurufnya juga banyak kan. Jadi teman-teman bisa belajar lagi di referensi yang insya Allah akan diterapkan juga oleh kita. Nah, lanjut nih. Selanjutnya itu masih di hukum nun mati. Sekarang kita masuk ke idgham. Oke. Ya, persilahkan kepada Yani. Nah, oke. Ngomong sendiri ya. Jadi selanjutnya kita nih bahas idgham ya. Jadi ini kayaknya udah gak asing banget buat teman-teman semua ya, untuk kita semua sih pastinya. Jadi idgham itu kan artinya
memasukkan ya. Jadi kalau kata Tira secara harfiah, secara harfiah, secara ya itulah ya. Jadi secara pengertiannya idgham itu memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Nah, jadi contohnya nanti kan terbagi dua ya, seperti tadi udah bilang sama Kak Hilda, ada idgham bigunnah dengan bila gunnah. Nah, untuk idgham bigunnah artinya memasukkan yang disertai juga dengan dengung. Nah, contohnya nih mungkin tadi teman-teman agak bingung ya, memasukkan huruf pertama, kedua gitu kan. Jadi contohnya kan huruf bigunnah itu ada 4 huruf ya, ada huruf ya, nun, mim, sama waw. Nah, jadi kalau misalnya hukumnya itu ketika nun mati atau tanwin ketemu dengan 4 huruf ini tadi, huruf ya, nun, mim, dan waw. Nah, contohnya itu ini nun mati ketemu huruf ya. Contohnya mayyaqulu. Nah, di situ ada nun mati ketemu dengan huruf ya. Nah, jadi nun mati yang di situ itu kan ketemu huruf ya. Jadi ya-nya itu yang seakan-akan bertasydid gitu. Jadi kan mayyaqulu. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi idgham memasukkan. Dan karena ini idgham bigunnah, so didengungkan ya. Nah, terus untuk panjang harokatnya itu ada sekitar 2 harokat ya teman-teman. Jadi jangan sampai mayyaqulu tuh cuman idgham tapi tidak didengungkan. Jadi memang harus jelas ya dengungnya. Jangan sampai kelewatan. Nah, terus ada lagi idgham bila gunnah tapi itu tidak di al-khaysyum ya kan. Jadi yang kita bahas idgham bigunnah aja. Oke. Next, ada apa lagi nih? Oh ya Dek, mungkin tadi ada nggak catatannya di idgham bigunnah? Misalnya dia kayak ikhfa hakiki tadi kan dia bisa di 2 kata atau di 1 kata. Jadi kalau idgham bigunnah ada nggak catatannya? Ada catatan khususnya gitu. Soalnya kayak fit dunya. Nah, fit dunya itu kan. Oh iya, benar. Nah, itu kan. Iya benar Kak. Itu kan nun mati ketemu ya. Itu adalah yang khusus. Apa namanya Kak Hil? Namanya ya? Kak Hil juga lupa ya. Iya. Turut teringat setelah Kakak bilang Kak Hil. Itu itu namanya izhar mutlak. Iya mutlak, benar. Ingat tadi hakiki yang mutlak. Nah, kecuali jadi yang itu, seperti itu ya. Iya, apa aja itu kata-katanya kira-kira? Hah? Ada sekitar 5 ya, Kak? Iya sih, dari buku yang Kak Hil baca iya itu. Kan? Ada sekitar 5. Nah, apa aja? Itu ada Kak Hil tambahin ya. Iya, Kak Hil tambahin. Iya, Kak Hil. Kebetulan lagi baca ini. Jadi itu ada kata-katanya, ada dunya, ada bunyanun, ada qinwanun, lalu sinwanun. Jadi kalau dia di 1 kata ternyata itu dihukumi izhar mutlak. Ya, izhar mutlak. Paling sering di Al-Qur'an dunya ya kan Kak? Dunya itu agak banyak tuh kita jumpai. Jadi bukan duya ya bacanya, bukan duya gitu. Bener. Pas banget nih. Oke, ada lagi Kak Hil atau Vira yang mau nambahin? Udah itu aja kayaknya. Iya. Itu aja ya. Oke, next ya. Terus ada iklab ya kan? Ada iklab. Kalau iklab nih artinya membalikkan ya atau merubah ya bunyi nun mati menjadi mim mati ya kan? Nah, hukum iklab berlaku ketika nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf ba. Jadi hurufnya cuma 1 huruf ba. Dan ini paling gampang nih, biasanya kalau di Al-Qur'an dia ditandai ada mim kecil gitu ya kan Kak, setiap di Al-Qur'an. Nah, jadi insya Allah ini membantu banget lah. Bentar ya, kita. Iya, gitu. Contohnya, ini aku boleh lanjut nggak sih? Boleh. Udah berapa menit? Iya nih Kak, Kak. Ini mau dipersingkat. Nah, contohnya nih, ini banyak banget nih. Paling sering kita sih seringnya
mim ba'di gitu ya kan. Itu kan ada mim ba'dihim. Nah, itu paling contoh paling sering kita jumpai di Al-Qur'an. Nah, itu sih ini paling gampang karena ada tanda mim kecilnya tadi. Nah, next. Kita ambil 5 menit lagi ya. Ada 2 lagi nih soalnya belum dibahas. Oleh Vira belum ngomong nih, belum ngobrol deh Kak. Udah tadi di awal. Jadi udah tunggu, sedikit ini lagi. nanti Vira yang ngomong, Vira yang nulis juga. Iya, tadi Kak. Bisa dikit-dikit kali. Ya pelan-pelan aja. Susah. Pir, ngober. Oke. Ini pembahasan selanjutnya adalah idgham mimi ya. Mimi, paling imut dia Mimi. Iya, imut banget namanya. Ya ampun. Ya, Pir, lanjut Pir. Terdistrak saya. Oke, jadi kalau misalnya pengertiannya ini idgham tadi udah disampaikan ya, ini ya kan, memasukkan atau mentasydidkan. Sedangkan idgham mimi ini dia disebut juga idgham mutamattsilain atau dua huruf yang sama. Gitu. Jadi jadi dinamakan idgham mimi menurut istilah membunyikan lafal dengan memasukkan atau mentasydidkan dua huruf yang sama menjadi huruf. Ya, hukum bacaannya apabila ada mim sukun atau mati bertemu dengan huruf mim. Ya kan? Mim bertemu dengan huruf mim, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya ialah menyuarakan huruf mim rangkap atau gunnah atau ditasydidkan. Yang disebut juga dengan bacaan idgham mimi ma'al gunnah. Contohnya ilaikum mursalun. Jadi ilaikum mursalun itu didengungkan karena dia mim mati bertemu dengan mim. Kemudian juga contoh lainnya innahum mab'utsun. Innahum mab'utsun. Itu juga idgham mimi. Nah, itu keluar dari rongga hidung tadi karena harus didengungkan dia. Ya. Idgham mimi. Berarti cara bacanya agak ditahan gitu ya, agak di agak ditahan. Agak dialin dan ditahan. Didengungkan agak ditahan. Oke. Terus Virato ada lagi? Untuk idgham mimi Viracan apa Virato? Virato, Kak. Tergantung lagi di mana sih, Kak. Oh iya. Banyak kan nama Vira nih memang. Terus apa lagi? Vir? Udah. Kan beda. Udah. Oke. The last nih. Oke, selanjutnya lanjut Pir. Iqfa Syafawi. Suaranya enak kali didengar. Oke, selanjutnya Fir. Kayak penyiar radio. Genje nih. Kok gitu ya? Enggak loh. Iya. Oke, guys. Emang udah ini bawaan akhir. Ya, silakan. Ya, bisa Virato. Lanjut. Tadi kan. Iya. Diri Anda. Nah, jadi sekarang kita masuk ke Ikhfa Syafawi. Ikhfa Syafawi ini adalah berarti kalau misalnya didefinisikan ikhfa itu kan berarti menyamarkan atau menyembunyikan. Sedangkan Syafawi ini diartikan sebagai bibir. Jadi disebut hukum Syafawi sebab makhraj dari huruf hijaiyah mim dan ba karena nanti dia hurufnya ini mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Nah, ikhfa Syafawi ini terjadi ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, jadi Syafawi tadi diartikan bibir karena makhraj dari huruf hijaiyah mim dan ba itu adalah pertemuan antara kedua bibir atas dan bibir bawah. Kita udah bahas juga ya kan guys yang tentang bibir ya kan asyafatain. Iya benar. Nah, cara membacanya ini tidak sama dengan hukum iklab ataupun idgham bigunnah. Nah, jadi ini cara membacanya mendengung ya sekitar 2-3 harakat atau 1,5 alif. Kalau misalnya nggak disertai mendengung nanti maka jatuhnya hukumnya itu jadi izhar ya kan. Izhar. Nah, jadi harus ada dengungnya tadi itu 2-3 harakat. Contohnya itu alam ya'lam bi anna Allah yara.
Quran surah Al-Alaq ayat 14. Jadi alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam, mim mati bertemu dengan banyak tadi. Alam ya'lam bi annallaha yara. Jadi agak didengung dia 2 sampai 3 harakat. Contoh lainnya itu adalah Quran surah Al-Fil ayat 4. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijarah. Yang tadi mim bertemu dengan ba. Mihim bihijarah. Itu agak didengungkan dia. Nah, inilah dia termasuk tadi makhrajul hurufnya al-khisum, keluar dari rongga hidung karena berdengung. Itu guys. Oke, Viratur, terima kasih. Ya, Kak. Apa, Kak? Kak Il mau nanya ini, mau nanya. Kak mau nanya. Silakan Kak Hilda. Kalau naik sama Vira nggak apa-apa, asal yang sama Yani. Masih agak bingung. Kenapa tuh, Kak? Sama Yani juga, kita diskusi. Oh, Masih agak bingung. Masih agak bingung antara iklab sama ikhfa syafawi gitu. Kalau sebetulnya hurufnya sama ya kan, sama-sama huruf ba gitu ya. Cuman kalau yang dia nun mati atau tanwin, kalau yang ikhfa syafawi dia mim mati. Nah, itu kan mim mati. Kalau kita sekilas gitu ya, dengar sebenarnya kayak hampir sama sih gitu. Yang satu contohnya yang iklab mim ba'di. Yang satu lagi tadi tarmihim bihija. Nah, itu kan bihijaroh. Nah, Kak, yang mau Kakak tanya itu di bibir. Nah, di apa ya? Di bentuk bibir saat mengucapkan ikhfa syafawi itu kira-kira bibirnya itu dikatupkan semua atau kira-kira masih ada apa ya? Masih ada udara atau apa yang masih keluar gitu, atau nggak ditutup sepenuhnya atau kayak mana gitu? Pertanyaannya lumayan juga. Jadi kalau misalnya berpedoman pada ini ya Kak, ini Vira lihat dari buah artikel. Ya. Jadi dia kayak mungkin kalau misalnya tadi yang iklab itu lebih, ini dia dengungnya itu gitu loh Kak. Kenapa dengungnya? Dia itu kayak dengungnya kenapa? Ujungnya itu kayak gitu Kak. Kayak oh gitu. Alam ya'lam Allah ya roh. Bibirnya tetap mengatup sih ujungnya, tetap mengatup secara sempurna. Sempurna ya. Sempurna. Enggak, kalau iklab enggak Kak. Kalau iklab gimana? Jadi kalau misalnya iklab dia bibir tidak menempel secara sempurna, tidak rapat secara sempurna. Kalau bisa ada sedikit rongga untuk antara dua bibir gitulah sedikit. Jadi dia memang kenapa kalau misalnya kalau dia menempel sempurna dia kayak seakan-akan mengucapkan mim tasdid jadinya. Padahal tadi kan iklab itu kan mengubah nun mati menjadi mim mati kan ya kan. Jadi jangan sampai menempel sempurna gitu. Karena kalau nempel sempurna kan kayak mim bertasdid gitu kan Kak jatuhnya. Nah, berarti yang gitu. Bisa disimpulin yang nempel sempurna itu ikhfa syafawi ya. Iya Kak. Yang sempurna lah. Oke. Karena gini kan Dek, selama ini kalau yang menghafal, tipe yang menghafal itu pakai murotal itu kan cuma denger kan. Nah sekilas kalau kita dengerin itu kayak nggak ada bedanya gitu. Iya benar-benar Kak. Ngirit Iya benar juga ya. Iya betul. Kalaupun ada misalnya bacaan Qori, misalnya Syekh Misyari Roshid lah ya kan nggak mungkin pas di zoom bagian bibirnya itu untuk kita nampak kan nggak mungkin kan. Dan nggak ada juga sih. Dan nggak ada juga pasti beliau baca itu misalnya sambil sholat gitu kan. Jadi kita nggak tahu bentuk bibirnya itu gimana. Iya benar. Guys. Ya benar-benar Kak. Ya gitu ya. Terima kasih Kak Hilda atas pertanyaannya. Okay. Sangat mengguncang.
Mengguncang, aduh, mengguncang belum kita deh, mengguncang kan nanti kol-kol lah ya. Oh iya ya. Masya Allah, bahas ini bahan tertawaannya aja hukum tajwid ya. Iya kok. Masya Allah banget ya. Aduh ya ya. Oke. Udah semua ya kita bahas ya kan untuk di Al-Khayshum ini. Alhamdulillah berarti berakhir juga untuk episode kita yang kali ini teman-teman semuanya. Jazakumullah khair untuk Kak Fira, untuk untuk Kak Hilda dan juga Kak Yani. Iya. Sama-sama. Kakak-kakak lah pokoknya di sini. Ya kan bukan abang-abang Kak. Iya, betul. Iya kan, masih kakak-kakak semua kan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan sampai ketemu teman-teman di insyaallah podcast berikutnya. Sekian, afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.